Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Al-Iman TV dan juga Suara Radio Suara Al-Iman. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dan kita sarikan dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, karya Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafidhahullahu ta'ala. Ikhwatal iman, mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keutamaan yang luar biasa, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta. Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati adalah ilmu agama. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjumpai para manusia banyak tersibukkan dengan jual beli. Mereka sibuk di pasar dan mulai melupakan urusan akhirat. Maka Abu Hurairah mendatangi pasar dan mengatakan, "Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar, wahai orang-orang yang sibuk di pasar, kenapa kalian masih berada di pasar ini? Sedangkan sekarang warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Segeralah berangkat ke masjid karena di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka mendengarkan ucapan Abu Hurairah, orang-orang yang ada di pasar semuanya bergegas berduyun-duyun pergi ke masjid karena mereka menganggap di sana ada harta yang dibagi-bagikan, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berangkat semuanya ke sana. Sesampainya di masjid, ternyata orang-orang pasar ini tidak menjumpai ada emas dibagikan, dinar dibagikan, dirham, tidak ada sembako dibagikan. Maka mereka merasa bahwa Abu Hurairah ini membohongi mereka. Kemudian mereka lesu balik ke pasar. Kemudian mereka menjumpai Abu Hurairah dan mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, engkau mengatakan bahwa warisan Rasulullah sedang dibagikan di pasar. Padahal di sana tidak ada orang bagi-bagi harta." Kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, "Lantas apa yang kalian jumpai di masjid sana? Apa yang kau jumpai di masjid tadi?" Mereka menjawab, "Kami menjumpai ada orang yang membaca Al-Quran, membacakan hadis-hadis Nabi, ada yang mendengarkan, ada yang meriwayatkan hadis Nabi, majelis ilmu agama." Ketika dijawab seperti itu, maka Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Rasulullah adalah ilmu. Warisan Rasulullah adalah al-hadis. Ya, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Semua yang disandarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, nah itu adalah hadis Nabi yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Maka barang siapa yang ingin menjadi ahli warisnya Nabi, belajarlah ilmu agama. Belajarlah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seorang penyair Arab mengatakan, ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlu hadis, orang-orang yang mempelajari hadis Nabi itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi orang yang mempelajari hadis itu berteman dengan setiap hembusan dan untaian kata yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kalau kita ingin menjadi pewaris Rasulullah, ingin menjadi keluarganya Rasulullah, ya, maka kita harus mempelajari ilmu agama.
Kita harus memahami hadis-hadis Nabi dan mengamalkannya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis-hadis tentang tauhid. Kita baca terlebih dahulu, silakan disimak dan disiapkan catatannya. Setelah kita baca hadisnya, kita jelaskan secara umum. Setelah itu baru kita keluarkan faedahnya satu persatu insyaallah. Taib. Qala al-muallif an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidu Allah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi dai, dikirim ke negeri Yaman, maka sebelum diberangkatkan Rasulullah berpesan. Rasulullah memberi wasiat kepada Mu'adz dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan datang ke negeri ahli kitab. Kamu akan datang ke kaum yang kaum itu mereka adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ila an yuwahhidullah. Dakwakan pertama kali kepada mereka, wahai Mu'adz, la ilaha illallah, tauhid. Ajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Itu kalau sudah mau menerima tauhid, mau menerima akidah, maka ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau menerima syariat sholat, maka setelah itu ajarkan kepada mereka kewajiban bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah yang dimaksud di hadis ini adalah zakat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membayar zakat, tu'khadu min aghniyaihim, yang mana zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Setelah itu kalau sudah diambil dari orang-orang kaya, dibagikan ke orang-orang yang miskin yang ada di kalangan mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Kalau mereka sudah taat kepadamu, mau menjalankan syahadat, mau sholat, mau zakat, kalau sudah taat, maka hati-hati, jangan sampai kamu mengambil harta istimewa jangan sampai kamu mengambil harta istimewa milik orang. Ya, kalau sudah mereka mau zakat, ambil dari mereka, tapi jangan sampai kamu mendolimi harta mereka. Hati-hati dengan harta-harta istimewa, harta-harta yang bagus yang dimiliki manusia. Jangan kamu berbuat dolim, kamu tarik zakat semena-mena, jangan sampai. Wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Hati-hati dari harta berharga milik manusia. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah, takutlah wahai Mu'adz dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang terdolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi antara doanya orang terdolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya doanya orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahrajahu, hadis ini diriwayatkan al-Imam Ahrajahu al-Bukhari
wa Muslim fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwatal iman, jadi ceritanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad. Mu'ad diperintahkan Nabi untuk berangkat ke negeri Yaman. Untuk apa? Untuk mendakwakan Islam di sana. Nah, kebetulan negeri Yaman pada waktu itu penduduknya adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi mayoritas pada waktu itu Yahudi. Mayoritas pada waktu itu adalah Nasrani, Kristen. Maka Rasulullah sebelum mengutus Mu'ad, Rasulullah ngasih wasiat dulu. Hei Mu'ad, kamu akan pergi ke negeri Yaman yang mana penduduknya itu ahli kitab. Maka pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, yang pertama adalah tauhid. Ajak mereka nyembah Allah saja. Yang kedua, kalau sudah menerima tauhid, ajarkan kepada mereka sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka sudah taat tentang masalah sholat, ajarkan kepadanya zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan ke orang miskin. Kalau mereka sudah mau menerima zakat, maka hati-hati wahai Mu'ad, kamu jangan mengambil harta berharganya manusia, mendolimi harta orang, jangan sampai. Dan hati-hati dengan doa orang yang terdolimi, karena doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung para jamaah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis yang mulia, di dalamnya mengandung banyak pokok-pokok agama ini, terutama masalah tauhid, ya. Taib, sekarang ma yustafadu minal hadis. Apa saja faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis yang mulia tadi, yaitu al-hadis al-thalith minal arba'in fi huquq rabbil alamin. Hadis yang ketiga dari hadis tentang tauhid. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik? Yang pertama, Fadlu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal ini memiliki keistimewaan. Rasulullah nggak mungkin menunjuk orang dalam sebuah perkara kecuali orang itu memang ahli di bidangnya. Karena Rasulullah adalah orang yang adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak mungkin ahli ekonomi ditaruh di ahli politik. Tidak mungkin ahli masalah A ditaruh di B. Nggak mungkin. Rasulullah itu paling pintar meletakkan orang pada tempatnya. Lah, Mu'ad bin Jabal ini diletakkan Nabi sebagai da'i. Diposisikan Rasul sebagai da'i. Dan kita tahu nggak mungkin Rasulullah menjadikan Mu'ad bin Jabal sebagai seorang da'i, kecuali memang Mu'ad ini orang yang layak dan mumpuni dan punya kapabilitas di bidangnya. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad. Ya, diutus oleh Nabi, menjadi da'inya Nabi. Makanya Mu'ad bin Jabal ini diberi julukan. Apa sih julukannya Mu'ad ini? Julukannya Mu'ad bin Jabal adalah a'lamun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Mu'ad bin Jabal, ahli ilmu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal pernah dijadikan Amir Asyam. Pernah dijadikan gubernur negeri Syam. Pada waktu itu yang jadi gubernur adalah Sayyiduna Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Terus ada wabah namanya wabah ta'un. Ya, ada ta'un menyerang negeri Syam. Dan di antara yang gugur adalah Sayyiduna Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian diganti oleh siapa? Oleh Mu'ad. Oleh Mu'ad bin Jabal. Dijadikan gubernur di masa pemerintahan Sayyiduna Umar bin Khattab. Kemudian Mu'ad bin Jabal termasuk yang gugur terkena ta'un tersebut di negeri Syam. Ya, dan beliau sabar dan beliau banyak pahalanya dan beliau adalah kecintaan Rasulullah. Pada hadis yang kedua kemarin sudah saya jelaskan bahwa Mu'ad ini dekat sama Nabi. Di antara dalilnya Mu'ad pernah berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Kata Mu'ad, aku pernah berboncengan dengan Nabi satu kendaraan, satu hewan. Itu menunjukkan bahwa
Mu'adz ini dekat sama Nabi. Menunjukkan bahwa Mu'adz ini dicintai Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa Mu'adz ini termasuk orang yang dicintai Nabi, dekat dengan Nabi, ahli ilmu, maka ditunjuk Nabi. Itu pelajaran yang pertama, keutamaan Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita sedang membahas masalah tauhid ya, bukan membahas masalah sirah. Karena kalau bahas sirah, ini Mu'adz ceritanya panjang kalau diceritakan semua. Dan nggak mungkin kita ceritakan semua. Intinya saja bahwa Mu'adz ini a'lamun nas bil halal wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Ahli ilmunya sahabat. Itu pelajaran pertama. Fadlu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Pelajaran yang nomor 2 yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pelajaran nomor 2, al-ilmu qabla da'wah. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah. Makanya seorang dai harus berilmu. Dan seorang dai harus mengetahui medan yang akan didakwai. Makanya Nabi kan berkata ke Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Hei Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Berarti ini melazimkan seorang sebelum berdakwah harus punya ilmu tentang masyarakat yang akan didakwai. Jadi seorang kalau sebelum terjun di masyarakat harus tahu bagaimana kondisi masyarakat itu. Dari segi keagamaan ini coraknya bagaimana? Dari segi sosio masyarakat bagaimana? Ekonominya bagaimana? Maka dengan mengetahui keadaan masyarakat yang akan didakwai, seorang dai bisa menentukan bagaimana metode yang tepat untuk mereka. Makanya al-ilmu qabla dakwah, ini pelajaran nomor 2. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah. Makanya Nabi kan ngasih tahu Mu'adz, nanti kamu itu berdakwah. Orang-orangnya itu ahli kitab, mereka bukan orang biasa. Mereka punya kitab, mereka punya ilmu, tapi salah. Maka tugasmu meluruskan. Ngajak mereka bertauhid. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Seorang dai harus berilmu. Ilmu tentang keadaan masyarakat yang akan didakwai. Ilmu tentang materi yang akan disampaikan. Dan ilmu tentang cara dan metode dalam berdakwah. Itu ya, makanya harus berilmu dulu. Gak boleh sembarangan. Gak boleh kita gegabah. Harus belajar dulu. Ya. Maka dari itulah Al-Imam Al-Bukhari punya bab dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka seorang dai tidak boleh tergesa-gesa. Harus terus menuntut ilmu dan harus belajar. Ya, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin melihat hasil sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Maka hendaklah kita memperkaya diri dengan ilmu agama sebelum berdakwah. Jadi ini pelajaran nomor 2. Al-ilmu qabla dakwah. Ilmu harus didahulukan sebelum berdakwah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 3 adalah anna syahadata alla ilaha illallah awwalu wajibin wa huwa awwal ma yud'a ilaihin nas. Tauhid la ilaha illallah itu adalah awal kewajiban. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ini pelajaran nomor 3. Makanya ketika Rasulullah ngutus Mu'adz, Rasulullah nggak mengatakan begini, "Hei Mu'adz, pertama kali kamu dakwakan ke mereka, ajari mereka sholat." Nggak. Nabi nggak ngomong gitu. Tapi yang Rasul katakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, an yuwahhidullah." Jadikan awal dakwamu, awal seruanmu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini dalil pelajaran yang nomor 3 bahwa at-tauhid awwal wajibin.
tauhid itu adalah kewajiban yang pertama. Maka ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, wasda' bima tu'mar, ketika disuruh terang-terangan berdakwah, maka yang pertama kali didakwakan Nabi kepada kaumnya di antaranya adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Mengapa? Karena tauhid itu awal kewajiban. Kewajiban yang lain tidak berlaku kalau kewajiban yang pertama ini dijalankan. Maka at-tauhid awal wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Maka ketika Rasulullah SAW menjumpai paman beliau namanya Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, hampir mati, hampir wafat, dalam kondisi kritis, sedangkan dirinya masih kafir, maka Rasulullah datang berusaha untuk menyelamatkan pamannya, mentalkinnya, dan yang dikatakan Nabi kepada pamannya adalah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat. Nah, ini dalil bahwa tauhid itu awal kewajiban. Rasulullah tidak menyuruh pamannya untuk melakukan A, B, C sampai Z lah. Cukup la ilaha illallah dulu sebelum yang lain. Karena la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama. Begitu juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Luqman. Pertama kali nasihatnya Luqman kepada putranya bukan tentang masalah yang lain, tapi masalah tauhid. Ya, jadi at-tauhid awal wajibin. Tauhid adalah awal kewajiban. Makanya Luqman alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Tuh, berarti tauhid ini awal kewajiban. Dan tauhid juga akhir kewajiban. Ya, tauhid juga akhir kewajiban. Makanya Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Berarti la ilaha illallah itu pembuka dan penutup. Makanya Rasulullah SAW sebelum wafat, Rasulullah SAW beberapa saat menjelang wafat, Rasulullah sempat berwasiat kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Seakan-akan Nabi ngomong, kalau besok aku mati, tolong jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat penyembahan. Itulah makanya dikatakan at-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah awal kewajiban dan tauhid adalah akhir dari kewajiban. Itu ya, itu pelajaran yang nomor 3. Sekarang pelajaran yang nomor 4. Annahu la yuhkam bil islamil bi islamil kafir illa bin nutqi bisyahadatain. Sesungguhnya tidak dihukumi Islamnya orang kafir atau tidak dihukumi orang kafir itu menjadi Islam kecuali dia harus an-nutqu, mengucapkan dengan syahadat. Jadi seorang itu tidak dikatakan Islam atau orang kafir tidak dinyatakan masuk Islam kecuali dia harus mengucapkan la ilaha illallah dulu, Muhammad Rasulullah. Makanya tadi Rasulullah mengatakan, "Hai Mu'ad, kamu akan berangkat menuju negeri Yaman. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikan awal dakwamu, awal seruanmu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu dalil bahwa seorang yang kafir tidak dihukumi Islam sampai dia mengucapkan syahadatain. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 5, pelajaran nomor 5, annal insana qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Sesungguhnya manusia terkadang dia itu bisa membaca, terkadang dia itu berilmu tapi tidak mengerti makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'mal bihi, atau dia tahu tapi enggak mengamalkannya, seperti keadaan ahli kitab.
Padahal mereka itu kan ahli kitab. Orang Yaman tadi itu loh ya, itu kan ahli kitab, diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Harusnya mereka paham, tapi nggak paham. Gitu loh ya. Ini dalil bahwa orang yang membaca, orang yang tahu ilmu, belum tentu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan dan mengetahui ilmu tersebut. Seperti orang-orang Nasrani, di kitab-kitab mereka itu sebenarnya sudah diterangkan tentang tauhid. Tapi mereka tidak memahami makna la ilaha illallah, bahkan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, sekarang pelajaran yang nomor 6. Anna mukhatabatal alim laisat ka mukhatabatil jahil. Berbicara dengan ahli ilmu berbeda ketika berbicara dengan orang bodoh. Ini diambil dari ucapan Nabi, "Hei Mu'ad, kamu akan datang ke negeri, ke kaum mereka dari kalangan ahli kitab." Seakan-akan Nabi ngomong ke Mu'ad, "Mu'ad, yang kamu dakwah ini bukan orang sembarangan. Yang kamu dakwah ini bukan orang-orang bodoh. Tetapi yang kamu dakwahi ini Mu'ad, orang yang punya kitab. Mereka punya kitab. Artinya mereka ada ilmu di sana gitu lah ya. Jadi itu Rasulullah ingin menyampaikan ke Mu'ad bahwa yang dihadapi itu bukan orang bodoh. Orang punya ilmu tapi salah dalam memahami ilmu. Gitu lah. Maka dari itulah mendakwai orang yang punya hujjah berbeda dengan mendakwai orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Itu maksudnya. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti kepada Mu'ad, ya, ngajak bicara orang yang punya ilmu berbeda dengan ngajak bicara orang yang nggak ngerti ilmu. Berbicara di depan mahasiswa berbeda dengan berbicara di depan para petani yang ada di desa. Makanya Rasulullah SAW memberi gambaran kepada Mu'ad tentang masyarakat yang akan didakwai. Kemudian nomor 7. At-tanbih ala annahu yanbahi lil insani khususan ad-da'iyah an yakuna ala basirah min dinihi. Peringatan bahwa seorang muslim, khususnya seorang dai, itu harus berdakwah di atas ilmu. Tidak boleh berdakwah dengan akal pikirannya, berdakwah dengan menggunakan loginya tanpa dipandu oleh dalil, tidak boleh. Makanya seorang dai harus berilmu. Seperti Mu'ad ini, berilmu. Dipilih oleh Nabi. A'lamun nas bil halali wal haram. Kemudian nomor 8, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran nomor 8, anna sholata a'dhamu al-wajibat ba'da syahadatain. Sesungguhnya salat adalah seagung-agungnya kewajiban setelah 2 kalimat syahadat. Kewajiban yang paling tinggi setelah tauhid adalah salat. Dan salat ini penting. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Makanya kita tidak boleh menyepelekan masalah salat. Dan orang yang meninggalkan salat ini terancam keluar dari Islam. Berbahaya. Nah, meskipun di sana ada yang memperinci. Nggak sholatnya karena mengingkari apa? Malas. Tapi yang jelas meninggalkan sholat ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum wa baina syirki as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa orang itu kalau meninggalkan sholat secara mutlak tidak diperinci. Baik dia itu mengingkari atau tidak mengingkari, murtad kafir. Nah, sebenarnya masalah hukum orang yang meninggalkan sholat ini dibagi menjadi 2 ya. Saya terangkan di sini. Semoga kita bisa memahami hukmu tarikis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Perincian pertama. Jika orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Tidak mau, dia mengingkari, dia meniadakan perintah sholat.
maka dalam hal ini orang ini murtad kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad. Sepakat para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat kalau ada orang nggak mau sholat, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat. Ini orang murtad. Dan hukumnya kalau ada pemerintahan Islam disuruh tobat, kalau nggak tobat dihukum bunuh. Tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Fatal ini ya, orang meninggalkan sholat. Ini perincian pertama. Adapun perincian yang nomor dua. Perincian nomor dua, orang yang meninggalkan sholat, tapi nggak mengingkari kewajiban sholat. Orang meninggalkan sholat karena males, karena meremehkan, capek, teledor, males-malesan, tapi hatinya masih mengakui sholat itu wajib. Dia ngakui sholat wajib, tapi dia nggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Nah, orang yang nomor dua ini bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ahmad sama saja dengan yang pertama, kafir murtad. Karena Imam Ahmad membawa dalil, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri aw bainahum as-shalah wa bainasyirki as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan kesyirikan, memang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman taraka faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan salat dia kafir. Pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad memutlakkan tanpa memperinci orang itu mengingkari apa malas. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat kalau orang itu malas tapi hatinya masih meyakini kewajiban sholat, maka ini nggak sampai kafir. Tetapi dia ini pelaku dosa besar, lebih besar dosanya daripada berzina. Berat meninggalkan sholat itu, baik yang mengingkari maupun yang malas-malesan, sama-sama berat. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia aku nggak sholat. Jadi orang nggak sholat dimasukkan neraka, namanya neraka apa tadi? Neraka sakor. Ya, makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai ninggalkan sholat. Berbahaya sholat itu. Ya, harus diprioritaskan dalam waktu-waktu kita dan aktivitas kita. Ya, sholat. Ya, sholat itu kan rukunnya Islam. Rukun itu apa sih? Rukun itu pilar. Rukun itu kata orang Jawa cagak, sendi-sendi. Ya, tiangnya agama, sholat itu. Nah, coba kita bayangkan, ini, bangunan masjid, bangunan sekolah, bangunan rumah, itu kalau nggak ada tiangnya, kira-kira bagaimana? Ada bangunan tapi nggak pakai tiang. Kira-kira roboh apa enggak? Kita kira-kira bisa berdiri apa enggak? Nggak bisa, roboh. Begitu juga dengan orang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat. Islamnya roboh. Seperti orang yang membangun bangunan terus tiangnya patah, ya ambruk. Makanya kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukannya tiang dalam bangunan tadi itu. Bahkan pondasi. Hendaklah kita berhati-hati ya. Kemudian yang nomor 9. Pelajaran yang nomor 9. Anna zakata aujabul arkan ba'da sholat. Bahwasanya zakat ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah sholat. Nah, kalau tadi kan sholat, sekarang zakat. Anna zakah aujabul arkan au aujabul wajibat ba'da sholat. Bahwa zakat ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah sholat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika di zaman beliau ada orang yang ingkar gak mau bayar zakat, diperangi sama beliau, ditumpas sama beliau. Lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'adduna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Seandainya orang-orang yang ingkar zakat itu gak mau menyerahkan zakat mereka, wallahi aku akan perangi mereka. Seandainya mereka dahulu menyerahkan ya anak-anak unta mereka untuk sebagai zakat kepada Rasulullah, kemudian di zamanku gak mau mengeluarkan zakat, saya perangi mereka. Karena bahaya orang meninggalkan zakat. Ya, karena ini zakat adalah aujabul wajibat ba'da sholat.
Pelajaran nomor 10. Bayan min masarifiz zakahum al-fuqara wa jawazul iktisar alaihi. Di antara keterangan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, dan boleh zakat itu diperuntukkan hanya untuk orang fakir. Boleh ya, jawazul iktisar alaihi. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fakir. Dan zakat secara garis besar ada dua ya. Zakat fitr, orang Indonesia bilangnya zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakatul mal. Zakat mal ada banyak perinciannya. Ya, zakat mal itu secara garis besar kalau orang sudah punya uang mencapai 20 dinar maka dianggap orang kaya. Kalau sudah punya uang 20 dinar. Lah 1 dinarnya itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 20 dinar berarti 4,25 gram kali 20. Hasilnya ketemu 85 gram emas murni. 1 gramnya berapa tinggal tanya ke pedagang emas atau tanya ke browsing di internet. Nah, tinggal ngalikan nanti. Kalau sudah mencapai nisab, maka apakah langsung bayar zakat? Tidak. Tapi ditunggu dulu selama 1 tahun, itu namanya haul. Kalau tahun depan ternyata masih tetap di atas nisab, maka baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian pelajaran nomor 11, annahu yajuzu ahduz zakah min jayyidil mal illa biridha sahibihi. Annahu la yajuzu ahduz zakah min jayyidil mal. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling berharga milik manusia, kecuali jika manusianya ridho. Makanya tadi Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, Iyaka wa karaima amwalin nas. Fa iyaka wa karaima amwalin nas. Hati-hati Mu'ad. Jangan sampai kamu mengambil harta-harta istimewanya milik manusia. Harta-harta berharga milik manusia. Hati-hati, jangan kamu mendolimi hartanya orang. Artinya petugas zakat tidak boleh semena-mena, begitu ya. Kemudian pelajaran yang nomor 12. Ini pelajaran yang terakhir. At-tahdzir minadz zulm. Peringatan keras dari berbuat dolim. Nah, ini penting. Makanya tadi kan Mu'ad dipesan sama Nabi, hati-hati jangan sampai mendolimi harta orang. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa orang terdolimi dengan Allah, enggak ada penghalang. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan mendolimi orang. Ittaqu da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang kamu dolimi. Bahkan dalam riwayat luar biasa, ini riwayat, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Ya, hati-hatilah, takutlah terhadap doa orang yang kamu dolimi, meskipun dia orang kafir. Bahkan orang kafir pun nggak boleh didolimi, karena Allah sudah menyatakan keharaman dolim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kedoliman. Bahkan orang kafir, Kristen, Nasrani, Yahudi nggak boleh kita dolimi. Nggak boleh, haram. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mendolimi orang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang azabnya disegerakan di dunia. Tidak nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya nggak tobat. Tapi di dunia disegerakan 2 dosa. Yang pertama, al-baghyu, kezoliman. Melampaui batas, kezoliman. Yang kedua, al-uququ, durhaka kepada orang tua. Dolim sama durhaka. Wah, ini nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pasti kena itu. Kalau orang sampai berbuat dolim, di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendolimi bisa tertidur pulas. Orang yang didolimi nggak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak pernah tidur. Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Dan tidak ada kedoliman yang tidak terbalas. Kedoliman pasti terbalas. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai berbuat kedoliman. Ikhwatal iman, itu materinya. Dan ingat, kita masih hadis yang ketiga. Insya Allah besok pagi kita akan mempelajari
hadis yang keberapa berarti? Keempat ya. Hadis yang keempat. Terus ikuti channel ini dan TV Aliman, Suara Aliman, atau FB saya juga bisa. Dicatat pelajaran-pelajaran pentingnya dan semoga bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.